Mas Budi, tadi Anda sudah memberi gambaran tentang pembangunan tol laut, lalu kemudian kereta api, lalu kemudian bandara. Tetapi dalam situasi sekarang, kan kita, ya ini sebetulnya pendapatan kita itu kecil, bukan kecil. Artinya tidak ada booming yang membuat kita punya duit banyak. Ya. Bahkan pajak kita itu turun, kan pendapatan kita dari pajak. APBN kita itu agak rumit untuk membagi-bagi untuk membangun infrastruktur. Ini juga menjadi pesan Pak Presiden yang kedua, bahwa APBN itu bukan segalanya. APBN bukan segalanya. Kita punya potensi yang lain. Negara kita besar, negara kita kaya, swasta kita mampu, dan swasta bisa mengajak swasta asing juga ke sini. Betul. Nah, oleh karenanya pesan itu kami terjemahkan dengan untuk melakukan suatu upaya efisiensi, katakanlah beberapa bandara, beberapa pelabuhan, beberapa jalan tol atau kereta api kita kerjasamakan dengan apakah BUMN ataukah swasta, sehingga uang-uang itu bisa menutupi yang seharusnya APBN, dan APBN bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang daerah terluar, terdalam, terpencil dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah investor berminat? Artinya mengukur minat mereka apakah besar atau tidak untuk infrastruktur terutama perhubungan ini? Menurut saya besar, tetapi kita juga mesti rela memberikan daerah-daerah yang nilai keekonomian sudah ada. Gitu. Jadi kita nggak boleh asal kasih yang di ujung. Kita kasih yang punya nilai keekonomian, tapi di mix. Saya kasih di satu tempat di Jawa, tetapi harus mengerjakan di Kalimantan atau di mana gitu. Jadi itu yang konsep yang sedang kita akan buat. Nanti kita minta konsultasi dengan BPKP, dengan skema itu insya Allah ini bisa berjalan. Ya paling tidak kita mulai untuk menyelesaikan masalah-masalah pendanaan ini tidak bertumpu pada APBN saja. Maksud saya gini Mas, apakah ada tanda-tanda banyak sekali yang meminati proyek-proyek infrastruktur perhubungan ini? Tanda-tanda besar itu ada, tetapi memang kita butuh contoh. Butuh contoh. Butuh contoh, langkah pertama. Kalau ini sukses, pasti banyak yang ikut gitu. Saya tidak berani mengatakan besar sekali gitu. Betul. Kalau contohnya tidak menggembirakan bagi swasta kan juga repot itu. Betul. Tapi kita juga harus berpegang bahwa apa yang kita lakukan juga governance. Oleh karenanya saya mengundang BPKP untuk memberikan suatu format tertentu apa yang bisa kita lakukan. Mas Budi, tidak enak kalau kita tidak membicarakan beberapa peristiwa yang terjadi dan justru melibatkan Departemen Perhubungan. Saya ingat pada waktu Natal tahun lalu atau tahun baru macet sampai di tol Cikopo dan seterusnya, macet total. Kemudian ujungnya adalah Dirjen Perhubungan Darat mengundurkan diri. Lalu kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang bisa Anda lihat di gambar ini soal Brexit. Itu kemacetan di exit Brebes. Lalu coba bisa dilihat bagaimana orang memberi makanan kepada para pemudik yang kena macet, dan itu lebih dari 2 hari di jalan. Kita coba lihat lagi gambar yang memperlihatkan dari udara tentang kemacetan di Brexit. Nah, ini kalau kita lihat mobil di jalan itu nggak bergerak sama sekali, terutama yang sebelah kanannya itu. Gambar yang lain adalah coba lagi kita lihat kemacetan yang betul-betul membuat itu stuck, Mas Budi. Ini dia, stuck. Dan baru kali ini kita tahu bagaimana publik itu marah besar dengan ini. Dulu orang mengatakan Cikopo, lalu kemudian bukalah tol Cikopo, tidak ada pintu tolnya di situ, langsung ke Cipali atau ke Brexit tadi itu, dan ternyata penumpukan ada di sana. Ketika melihat ini, pelajaran apa yang penting untuk Anda? Ya, ini pelajaran yang pahit dan kita harapkan tidak akan terjadi lagi. Pelajaran pertama adalah bahwasanya stakeholder ini harus satu, Pak. Stakeholder harus satu. Harus memberikan take and give. Karena tidak mungkin perhubungan itu jalan sendiri, atau sebaliknya PU jalan sendiri, atau Polda sendiri. Nah, oleh karenanya dari diskusi kita memang ingin sekali membuat suatu pola bersama, dan kita akan rapatkan karena nanti Lebaran Idul Adha sudah akan Lebaran ada. Idul Adha ini juga pas hari Senin jatuhnya, hari Senin, dan itu liburan panjang. Jadi kita akan eksersis itu.
Yang pertama adalah kita memang harus sosialisasi. Kita membutuhkan media mengatakan kita jangan over ekspektasi terhadap jalan itu. Betul. Karena tidak semuanya memang untuk bisa menampung, sehingga gunakanlah tempat-tempat yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan data-data kemampuan jalan, kita mungkin akan membatasi traffic yang akan jalan ke sana. Iya. Mestinya bisa dialihkan ke tempat yang lain kan. Yang ketiga, kita akan memberikan fasilitas-fasilitas yang katakanlah untuk kesehatan, rumah makan, tempat istirahat dan sebagainya, sehingga insya Allah itu tidak akan terjadi. Tapi kuncinya adalah kebersamaan para stakeholder. Mas Budi, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Anda sudah mendapatkan beberapa informasi yang mungkin memberikan gambaran tentang apa yang akan kita bisa nikmati dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin juga melihat sejumlah persoalan yang sudah dibeberkan di sini untuk bisa kita selesaikan dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.